afirmatif sebetulnya positif, terkadang menjadi dampak buruk ketika tidak dilakukan. Bukan tidak bisa mengatur finansialnya, tapi tidak bisa mengontrol tentang keinginannya. Tapi terkadang kita tidak jujur terhadap diri kita, yang menganggap bahwa oh tenang aja deh, nanti saya juga bisa dapat lagi lebih. Hello everyone, welcome to podcast kamu Kisi FM Ada Tamu, and this is your host Noverina. Dan kali ini sebelum mulai juga Nove mau kasih tahu kalau audio podcast ini bisa didengerin di program Kisi Sound Flash di hari Selasa dan juga Jumat di jam 11 siang, dan bisa dengerin di streaming kita di www.kisifm.com. And tentunya kalian ya nonton ini pasti masih dalam keadaan berpuasa juga. Dan kalau ngomongin puasa ya, kita pasti sama-sama antusias dengan satu hal, yaitu Lebaran. Nah, biasanya Lebaran ya kita ini antusias banget ya, entah dari belanja-belanjanya, entah tradisi keluarganya, tradisi memberikan THR-THR-nya. Nah, tapi kita suka lupa akan satu hal, yaitu mengelola finansialnya. Nah, banyak banget nih ya guys, kita di Lebaran ya, justru bukan bawa ketenangan tapi malah tekanan finansial. Nah, untuk ini di episode kali ini kita tentunya akan bahas gimana caranya bangun strategi agar keuangan aman, hari raya nyaman. Nah, jadi tentunya bukan hanya momen-momen sesaat aja, tapi juga gimana caranya kita bisa bisa mengatur finansial biar aman juga ke depannya gitu ya. Dan untuk kali ini Nove sudah bersama Pak Rama selaku dosen bisnis digital dan juga dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi Universitas Medika Suherman. Thank you for coming Pak Rama. Selamat datang. Tapi justru kita yang bertamu kali ini ya. Oke, jadi terima kasih sudah membolehkan kita bertamu ke Universitas Medika Suherman. Kabar baik Pak Rama? Kabarnya baik banget hari ini. Kabarnya baik banget, luar biasa. Alhamdulillah kita masih bisa ketemu lagi. Betul kan, dalam suasana Ramadan juga ya Pak Rama ya. Oke, Pak Rama, dan ini tadi seperti bridgingnya ya. Ini memang menarik banget ya. Kenapa momen-momen orang-orang itu kayak kenapa ya lebih boros saat Lebaran? Nanti kita akan bahas juga. Tapi sebelum itu Nove penasaran juga dengan Pak Rama selaku dosen bisnis digital. Nah, Pak Rama sebelum menjadi dosen bisnis digital itu emang Pak Rama tuh memang udah antusias dengan soal bisnis kah dulunya gitu waktu mungkin masih kuliah gitu? Ya, jadi beberapa tahun yang lalu gitu, saya kan lulus 2015 untuk S1. Dulu memang saya sudah mendesain diri, bahkan juga didesain oleh orang tua saya itu memang diarahkan ke dunia bisnis, ya, artinya di dunia ekonomi. Pada saat lulus SMP, saya dulu SD SMP itu di Pontianak, Kalimantan Barat. Akhirnya pada saat SMA saya pulang ke tanah kelahiran saya di Karawang. Nah, saya diarahkan untuk masuk ke salah satu SMK yaitu jurusan pemasaran, artinya marketing di sana. Lalu S1 saya mengambil ekonomi, manajemen. S2 juga saya mengambil MM, manajemen, dan saat ini juga saya status S3 mengambil juga ilmu ekonomi di manajemen juga. Begitu. Artinya memang apa ya, kalau kita lihat dari pengalaman, memang saya banyak beberapa tidak hanya sebagai dosen, tapi praktisi di beberapa perusahaan juga sudah sempat saya jajaki begitu. Tapi untuk beberapa tahun ke belakang ini memang saya lebih banyaknya adalah kita berperan sebagai dosen, tapi juga praktisi untuk dunia digital begitu. Tapi menarik ya, berarti Pak Rama itu sebenarnya diarahin sama orang tua. Iya. Tapi memang dari Pak Rama ini juga suka dengan dunia bisnis. Iya, memang dari awal saya melihat bahwa cita-cita saya pada saat dulu selalu ditanya itu ketika SD, Anda ingin jadi apa? Kan begitu ya. Pertama saya pengen itu jadi pilot kan gitu ya. Tapi ketika sudah bertumbuh ke sini SMP itu saya sudah mulai ada pikiran untuk menjadi seorang bisnismen. Nah, dulu cakupannya berpikir kalau bisnismen saya jualan. Hari ini jualan dapat untung itu menjadi seorang bisnismen. Ternyata dunia bisnis itu lebih luas lagi. Bagaimana networking yang harus kita lakukan, kita kendalikan networking itu menjadi salah satu hal yang menurut saya ya dunia ini adalah butuh bisnismen begitu. Maka saya sangat tertarik banget ketika saya ada di salah satunya di prodi bisnis digital. Saya juga diberikan amanah mandat sebagai dekan. Dan ini menurut saya adalah dosen itu kenapa sih, kan pertanyaannya ya kadang kenapa Pak pilih sebagai dosen begitu? Karena menurut saya tuh dosen itu bukan sekedar profesi, tapi melainkan menjadi legacy builder, yang dimana kita itu
punya yang namanya intelektualitas kita, betul. ya, yang bisa kita share kepada masyarakat umum, dan juga mahasiswa, begitu ya. Dan itu tidak hanya sebatas transfer aja, tapi dari mana kita juga bisa mengupgrade software berpikir generasi untuk masa depan. Nah, itu menjadi salah satu tantangan yang memang saya suka begitu di situ. Oke, yang paling Bapak suka kalau lagi ngajar bisnis digital, yang bikin Bapak antusias banget tuh apa, Pak? Yang bikin antusias adalah ketika mereka bertanya dan juga mereka bingung gitu. Oke. Bingungnya ini bisnis tapi digital. Tapi digital. Kan begitu. Lalu yang dilakukan apa kan begitu ya? Apakah hanya proses bisnis yang didigitalisasi ataukah kita menjual digitalisasinya saja? Nah, ini yang memang menarik. Di digital bisnis kita memikirkan tidak hanya itu. Bagaimana tadi saya bilang adalah jaringan, networking kita. Yang dulu mungkin kalau kita hanya secara menjual secara konvensional, antara penjual dan pembeli hanya menjadi feedback yang lingkupnya kecil. Tapi ketika kita networkingnya menjadi bisnis digital, kita bisa menjual tidak hanya dalam satu daerah, luar daerah bahkan luar negeri sekalipun, kita bisa menjangkau ke arah sana. Artinya memang networking kita akan selalu bertumbuh. Semakin tumbuh dan semakin luas juga ya Pak Rama ya. Betul banget. Oke, menarik. Nanti kita akan bahas tentang bisnis digitalnya Pak Rama ya. Tapi sekarang kita mau bahas tentang ini nih, finansial yang kayaknya kita suka goyang gitu ya Pak Rama ya. Tapi kalau Pak Rama sendiri kalau lebaran, apa sih yang paling excited? Apakah kumpul-kumpul keluarganya atau justru ya itu budgeting finansialnya menurut Pak Rama tuh menarik gitu? Ya, memang kalau kita ngomongin tentang masalah lebaran itu menjadi dilematik ya. Dilematik, betul. Betul, dilematiknya satu sisi kita ingin berkumpul, tapi gini, di beberapa daerah di Indonesia yang saya lihat adalah terkadang di momen berkumpulnya keluarga menjadi bahan perbandingan. Nah ini yang, itu ya comparing benar, comparing ini yang terkadang juga di beberapa sisi, di beberapa orang yang mungkin mereka merasa bahwa dirinya sukses, ya. Itu mereka akan excited banget untuk adanya kumpul keluarga. Tapi ada beberapa yang menjudge ketika misalnya dia tidak sukses ataupun mungkin lagi proses ya. Nah, terkadang itu menjadi hal yang sangat apa ya? Buat mereka itu lebih baik saya nggak usah datang deh di lebaran kan begitu ya. Betul. Apalagi misalnya kita yang merantau misalnya kan, merantau udah capek di rantauan ya kan, mereka juga sudah bergulat dengan kehidupan nih begitu. Tapi ternyata ketika mereka mau pulang, pas pulang masih perbandingan, di comparing lagi. Betul, itu terkadangnya ya. Tapi kalau misalnya ditanya apa sih Pak? Kalau ke saya ya, yang paling enak ya memang kumpul keluarga. Kumpul keluarga, betul. Karena itu kan ya mungkin sibuk masing-masing juga. Betul, momennya di situ. Momennya di situ untuk kumpul ya kayak kumpul 1 tahun sekali gitu ya. Betul, kumpul 1 tahun sekali. Betul. Oke, tapi kalau ngomongin soal mengelola finansial, kalau Pak Rama sendiri apakah kayak sudah dari lama banget dan mulainya dari kapan untuk mengelola finansial? Nah, kalau mengelola finansial kebetulan memang saya beberapa kali sempat untuk kalau untuk di pekerjaan ya, pekerjaan saya di bidang ekonomi ataupun di bidang finansial. Di beberapa tahun yang lalu ya, sampai tahun 2025 saya menjadi wakil rektor bidang keuangan ya di salah satu universitas. Di sana saya banyak belajar sekali bagaimana untuk pengalokasian dana dan sebagainya begitu ya, dan juga itu berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari dan termasuk untuk di dana ketika kita menjelang lebaran ini. Kita memang harus ada prioritas di mana uang apa saja yang ketika masuk di dalam nanti kita lebaran, misalnya ada uang THR, kita harus plotting nih. Plottingnya bagaimana? Nah, kita harus punya esensi dan juga apa yang mau kita tuju pada saat lebaran nanti. Saya biasanya pakai sistem pos. 50% itu adalah untuk kebutuhan hari raya. 30%-nya saya gunakan untuk tabungan ataupun zakat. Lalu 20%-nya baru untuk self reward. Tapi yang terkontrol ya, self reward-nya ya. Ini suka kembali ke Pak Rama ya. Betul. 50% self reward ya, atau bahkan 100% gitu self reward. Nah, ini terkadang jadinya ketika nanti untuk ada aktivitas yang lainnya udah kelabakan tuh. Ya. Betul. Apalagi
ketika misalnya mau ada saudara yang datang gitu kan. Terus tadi misalnya ada komparasi nih. Si Anu ngasih sekian nih Pak. Iya. Masa sih kan Iya. gitu. Nah, itu terkadang jadinya out of budget gitu. Itu yang terkadang sangat banyak sekali terjadi di masyarakat ya. Umumnya seperti itu. Oke, tapi kalau Pak Rama ya, kalau Iya. melihat Gen Z sekarang ya Pak Rama, sekarang ini kan banyak yang yang FOMO, yang impulsif juga. Jadi kalau menurut Pak Rama sendiri, seberapa besar pengaruh media sosial terhadap pola belanja kita nih menuju Lebaran? Kalau itu sangat berpengaruh sekali. Sangat berpengaruh. Iya, karena sangat signifikan ya. Semenjak COVID di 2019, bahwa dulu kan ketika sebelum COVID orang masih banyak yang suka konvensional. Konvensional, Ya. betul. Kalau mau belanja sesuatu harus datang, ngelihat barangnya, kita pegang, Betul. ya, kita sentuh barangnya baru kita beli. Tapi ketika kita dikaitkan ketika 2019 itu COVID, ya kita di rumah dan banyak aktivitas di rumah, semuanya aktivitas belanja pun berubah, dialihkan untuk menjadi online. Dan akhirnya sampai tahun sekarang kita 2026 itu menjadi kebiasaan. Sedikit-sedikit apalagi melihat harganya promonya tinggi. Betul, Ya. betul. Nah ini menjadi salah satu hal yang memang saya tuh sebutnya gini. Kalau kita esensinya dengan bulan Ramadan, ya ada perang Badar, ada perang Uhud. Yeah. Nah perang Uhud itu ini merupakan sama seperti yang saat tadi, Mbak, bahwa ketika kita dapat banyak nih diskon-diskonan Betul, ya. diskon. Nah kita tuh belajar dari perang Uhud, Mbak. Kenapa pasukan pemanah dulu turun dari bukit gitu kan? Karena tergoda ganimah. Ganimah itu adalah harta rampasan. Oh, oke. Nah, kenaikan harga ini adalah bukit nih, Mbak. Bahwa jangan sampai turun dari bukit disiplin kita. Kalau ngelihat diskon yang banyak, yang besar segala rupa begitu ya. Nah, itu tetaplah jadi di strategi kita gitu. Jadi kurangi belanja yang sifatnya adalah keinginan kita. Impulsif. Iya, betul. Oke. Tapi belanjalah karena kita kebutuhan. Oke. Nih, nah, itu yang memang harus betul-betul dipegang gitu. Apalagi Gen Z nih betul-betul banget lah kalau misalnya ada harga yang murah terus menarik sedikit udah langsung ayo belanja aja, check out nih kan. Emang begitu. marketing sosial media itu sangat-sangat berpengaruh gitu ya Pak Nah, Rama. saran saya begini, kalau misalnya kita teman-teman yang sering banget belanja seperti yang gampang tertarik ya, Yes. lebih baik di check out dulu, Oke. ya disimpan di keranjang, Oke. disimpan Taruh di di keranjang ya, keranjang sebelum di check out, biarkan 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Iya. Oke. Biasanya ketika kita sudah simpan di keranjang, nah besoknya kita kan akan ngulang nih, ini belanja apa enggak ya, Oke. gitu. Kita Jadi mikir lagi. betul, ada waktu untuk berpikir ulang. Yes. Ya, kalau misalnya karena gini, biasa kalau kita udah suka terhadap sesuatu, langsung belanja, oke check out, Betul. gitu kan ya. Nah, lebih baik berikan waktu 1 kali 24 jam untuk berpikir. Jangan sampai nanti menjadi penyesalan. Begitu. Lebih baik kita menunggu 1 kali 24 jam dibandingkan kita menyesal sekian kali sekian. Kan Betul, begitu. betul. Bahkan kalau di aku juga pernah baca Pak Rama, sebelum check out tuh kayak ya itu dibiarin dulu. Bahkan ada yang bilang 3 hari 7 hari. Kalau kita masih kepikiran ya udah check out Betul, aja gitu. betul. Itu lebih lama lagi kan Lebih ya. lama lagi, betul. Kayak ngasih waktu atau mungkin nanti pas udah di hari ke-7 harganya udah normal lagi terus Iya. kita nggak jadi beli gitu kan ya. Oke, tapi selain impulsif Pak Rama, sebenarnya common mistake atau kesalahan umum lainnya yang bikin kita boros tuh apalagi sih Pak Rama? Ya, selain itu adalah lingkungan. Lingkungan, Ya, mau oke. tidak mau lingkungan akan sangat berpengaruh. Iya sih betul ya lingkungannya. Betul. Contoh misalnya gini, dalam satu keluarga saja, misalnya kita punya kakak ya, dan kita bisa berada di posisi pertengah, ya, jadi anak tengah misalnya. Kita ngelihat kakak kita tuh, wah dia belanja kelihatannya keren kan gitu ya. Terus ngelihat tangga misalnya atau saudara kita atau teman kita beli sesuatu barang yang kita lihat, wah Kayaknya keren nih. keren nih, kayaknya nih. Kok jadi pengen juga ya. Yes. Nah, itu juga menjadi salah satu faktornya. Begitu. Oke. Itu juga harus kita ya tadi balik lagi adalah menjadi kita punya Boundary sendiri. Iya betul, punya batas begitu ya, punya batas untuk kita ini adalah kebutuhan kita, bukan keinginan, gitu. Karena kita harus juga melihat posisi keuangan kita, kan balik lagi tadi, ya bagaimana keuangan ini jangan sampai minus pada saat Lebaran. kan Lebaran, begitu. Betul. oke. Tapi Pak Rama sebenarnya idealnya untuk mengatur keuangan untuk menuju Lebaran itu dimulai dari kapan? Nah sebenarnya begini, Lebaran itu kan setiap tahun pasti akan terjadi biasanya. Betul. Artinya momen setiap tahun itu pasti terjadi yang dimana akan terjadi pengulangan. Maka asumsi saya
selalu ketika kita misalnya ada beberapa misalnya informasi kita belajarnya sebelum Lebaran aja gitu ya, misalnya sebelum bulan puasa aja gitu. Tapi padahal di bulan Lebaran nantinya pada saat kita sudah bulan Ramadan nih, pas mau Lebaran, akhirnya nanti belanja lagi tuh. Ya, Ya jadi double malahan. Sebelum sama pada saat sebelum Lebaran kan begitu pada saat Ramadan. Lebih baik tetap kita nggak apa-apa kita poskan pada saat di bulan Ramadan tadi ya, dan juga kita menghitung. Artinya gini, kalau kita memang membutuhkan, ada beberapa orang yang jarang belanja, yang mereka mau belanjanya pada saat mau Lebaran aja nih. Nah, ketika memang punya niatan seperti itu sangat cocok untuk mereka mempersiapkan diri, kumpulkan uang beberapa ya setiap bulannya untuk dilakukan tadi pos untuk di bulan Ramadan. Lalu berikutnya, karena kan tidak semua orang punya THR ya Mbak ya. Misalnya kalau misalnya kita pedagang ya ataupun wirausaha kan kita berarti tidak punya THR tuh. Berarti salah satu tekniknya adalah tadi bagaimana mengumpulkan dari setiap bulannya. Sedangkan yang punya THR mereka sudah punya plotting. Mereka misalnya THR bulan berapa? Di minggu keberapa sebelum Lebaran. Nah, ketika itu sudah punya tanggal tertentu, mereka sudah mulai pos. Poslah yang tadi. Bisa menggunakan skema yang saya buat, misalnya 50% untuk kebutuhan ya yang nanti pada saat bulan Lebaran ya buat Lebaran nanti, lalu sisanya adalah yang tadi zakat dan sebagainya. Seperti itu sih. Oke, tapi biasanya kita juga bingung soal apa ya, mungkin komponen-komponen apa sih yang harus kita utamakan, prioritaskan gitu loh Pak Rama. Nah, kembali lagi Mbak, kalau misalnya saya ya, kalau kita memang esensi bulan Ramadan ini adalah untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah gitu ya. Terus pendekatan kita juga kepada manusia, ya. Jadi ablum minanas dan ablum minallahnya memang kita perketat di situ. Artinya kita memang fokuskan ke zakat, ya. Zakat lebih dahulu. Lalu berikutnya adalah esensi yang lainnya. Apakah tadi beli baju baru, ya untuk kita tadi kebutuhan sehari-hari pada saat bulan Ramadan dan juga pada saat Lebaran nanti. Itu esensinya dulu. Jadi tujuannya apa dulu? Apa dulu? Kalau tujuannya memang dari awal, saya kalau Lebaran pengennya semuanya terlihat baru semua. Iya, bling-bling semuanya. Bling-bling semuanya. Kan sekarang pakai apa tuh yang baru tuh? Shimmer-shimmer, bukan? Ini apa namanya? Bini orang. Oh iya. Iya namanya bini orang gitu. Iya, Pak. Nah itu sekarang jadi tren kan gitu ya. Makanya kemarin juga istri saya juga sempat tanya kan, yaudah Pak nanti kita cari yuk apa bini orang. Wah, kan saya asumsi jadi beda asumsi kan gitu. Oke. Jadi esensinya ya, prioritasnya. Ya, esensi utamanya apa? Oke, tapi Pak Rama, kalau melihat fenomena sekarang juga ya, memang ini miris juga ya. Fenomena pinjol Pak. Pinjaman online memang suka naik ya ketika hari raya. Nah, kalau dari sudut pandang Pak Rama seperti apa? Apakah ini berkaitan juga dengan budaya Gen Z ini yang impulsif tadi juga? Betul, ini pasti akan saling berkaitan ya. Ketika kita konsumtif dan keuangan kita tidak sedang baik-baik saja, ketika ada godaan itu masuk, ya. Oh ada pinjaman online nih dengan bunga yang sekian persen lebih murah dan rendah dan sebagainya kan begitu ya. Itu pasti akan menjadi godaan yang sangat tinggi Mbak. Balik lagi, memang harus kita atur bagaimana ritme kita. Jangan sampai Lebaran ini adalah jurang ya, yang tadi saya bilang seperti perang Uhud kan begitu. Menjadi jurang ketika kita masuk ke dalamnya, kita setelah Lebaran malah miskin. Miskin dalam artian kita banyak nih, ada pinjaman masih besar jadinya kan harus begitu. Bayar juga. Padahal dalam kondisi seperti itu kita berpikir bahwa bulan Ramadan sampai dengan ke Lebaran itu ya, di bulan Syawal kita akan mendapatkan dana lebih. Ya, seperti contohnya tadi adalah THR ya. Artinya kita akan ada dana tambahan masuk nih. Seharusnya secara logika kita bisa mendapatkan lebih di tabungan, tapi malah sebaliknya kan begitu. Tadi ada sifat yang kita sebut sebagai manusia, ya, ada sifat untuk memiliki. Nah ini yang harus memang dipikirkan ya. Begitu bahwa esensi bulan Ramadan ini ketika kita berpuasa itu kan semuanya adalah untuk menurunkan rasa keinginan yang tinggi. Contoh begini, kita puasa lebih dari 12 jam. Tapi pada saat kita buka puasa cukup 5 menit makan sudah terpenuhi lah si 12 jam itu. Kan begitu.
artinya dari situ kita sudah belajar bahwa keinginan kita yang tinggi tadi selama 12 jam itu bisa dipenuhi hanya dalam waktu 5 menit. Nah, begitu juga pada saat kita punya keinginan yang tinggi, cukup kita beli sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kebutuhan inilah yang memang harus menjadi esensi buat kita. Begitu, Mbak. Oke, tetap balik lagi ke esensi kita masing-masing. Oke, tapi Pak Rahmat gak sedikit juga dari masyarakat yang mengorbankan investasinya, Pak, untuk untuk Lebaran ini. Mungkin juga karena ya kan saya mau mudik gitu. Saya mau mudik, di kampung saya banyak saudara-saudara saya yang harus dikasih THR gitu kan. Menurut Pak Rahmat gimana? Sangat disayangkan kah? Kembali lagi sih, Mbak. Kembali lagi bahwa dia ini mau apa yang dituju, begitu. Kalau memang dia, kan ada beberapa orang yang pengennya misalnya terlihat show. Yes. Ada juga yang kayak gitu. Saya nggak mau bilang bahwa saya ini nggak mampu nih, ataupun saya gagal di perantauan, saya pulang ke sana, saya bisa ngasih uang ke semua orang yang ada di sana, misalnya saudara-saudara saya. Dibilang tidak boleh juga, kembali lagi saya bilang tadi adalah individunya, gitu. Tapi kita harus berpikir apa selanjutnya, dampaknya apa. Kalau memang dari awal dia inginnya show, itu tidak masalah. Berarti dia sudah tahu konsekuensinya apa yang akan diperoleh, begitu. Tapi bagi yang belum punya esensi ke arah sana, tapi ikut-ikutan. Nah, ini yang jadi bahaya, Mbak. Begitu, karena dia akan stres di kemudian hari ketika tadi out of the budget, begitu. Kalau untuk yang tadi misalnya, saya nggak apa-apa habis-habisan sampai dengan minus misalnya, begitu ya. Karena dia sudah tahu konsekuensinya dan dia juga bisa mengatasi konsekuensi itu, gitu. Karena ketenangan psikis itu menjadi salah satu hal utama. Kembali lagi, Mbak, kita bisa mendapatkan apa yang akan kita capai tergantung dari ketenangan psikologi kita. Kalau psikologi kita terganggu, psikologi kita tadi ruwet misalnya ya, mau seperti apapun akan sulit. Wah, iya sih, betul ya, Pak. Nanti abis Lebaran bukannya happy ya kan? Benar banget ya kan gitu. Jadi abis Lebaran bukannya betul. Happy malah jadi itu bukannya tadi. Healing malah pusing ya benar, kan, Pak ya? Betul banget. Tapi Pak Rama, gimana sih cara kita tuh tahu kalau mungkin kayak kondisi finansial tuh lagi nggak baik-baik aja? Kondisi finansial kita gitu lagi nggak baik-baik aja. Baik, yang tahu finansial kita adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Ya, dan kita jangan membohongi diri kita juga, begitu. Bahwa kita tahu standar yang kita miliki berapa, keuangan yang saat ini dimiliki oleh kita berapa, pemasukan yang akan masuk ke kita juga berapa juga kita sudah tahu sebetulnya. Tapi terkadang kita tidak jujur terhadap diri kita, yang menganggap bahwa tenang aja deh, nanti saya juga bisa dapat lagi lebih. Tenang deh, nanti saya akan cari lagi dan sebagainya. Nah, pemasukan yang afirmatif sebetulnya positif terkadang menjadi dampak buruk ketika tidak dilakukan. Contoh gini, dia hanya mengharapkan pasti nanti saya akan nyari lebih, tapi tidak melakukan itu, gitu. Tidak ada tindakan untuk bagaimana caranya untuk menaikkan atau mendapatkan tambahan. Yang terjadi adalah pikirannya sudah berharapnya tinggi, pada saat kenyataannya ternyata tidak sesuai. Nah, itu yang terjadi, Mbak. Oke, tapi Pak Rama, kalau misalnya kita kayak sudah terlanjur boncos gitu ya Pak Rama ya, mungkin kayak langkah pertama untuk pemulihannya itu seperti apa? Nah, ini yang healingnya ya, gitu. Bagaimana untuk memperbaiki dirinya itu yang sedikit sulit, Mbak. Kembali lagi, psikisnya kuat apa tidak nih, kan gitu. Mentalnya kuat apa tidak, gitu. Kalau tadi orangnya sudah mempersiapkan diri untuk tadi mempersiapkan kegagalan ataupun mempersiapkan kebangkrutannya dia, gitu ya, dia akan fine aja karena dia sudah tahu caranya apa yang akan dilakukan, gitu. Tapi kalau yang tidak siap, ini akan berat, Mbak, gitu. Makanya tidak jarang banyak sekali yang terkadang ke dunia kerjanya juga jadi terganggu. Akhirnya dia bermasalah di tempat kerja, semakin terpuruk. Tambah beban. Betul. Dan akhirnya ya tadi banyak kejahatan yang di luar ya tadi, Mbak. Karena memang ya karena situasinya gitu. Situasinya mengharuskan untuk seseorang itu keluar dari zona itu. Dan pas misalnya ada kesempatan untuk berbuat cheating, ya curang, ya sudah saya cheating aja. Betul. Oke, Pak Rama, seberapa penting dana darurat, Pak?
Nah, Ini yang harus jadi aware juga ya, kita tuh harus punya dana darurat ya Pak oke. ya. Nah, dana darurat itu buat saya tidak pada saat mau lebaran. Oke. Ya, dana darurat khusus untuk memang ketika nanti kita kebutuhan untuk individu ataupun keluarga kita sendiri. Saya dengan istri ya selalu menerapkan adanya menyimpan dana darurat, tapi tidak untuk dilakukan untuk hari raya. Oke. Ya, karena hari raya buat saya bukan suatu kepentingan yang sangat penting, bukan prioritas utama. Yes. Begitu. Tetapi ketika misalnya dana-dana itu untuk kesehatan, untuk pendidikan, itu baru kita keluarkan. Begitu. Jadi jangan sampai asumsi dana cadangan atau dana darurat ini adalah untuk lebaran ya. Begitu. Bahkan kalau saya dibalik, dana THR atau dana yang kita dapat pada saat mau lebaran, kalau bisa dimasukkan sekian persen untuk dana darurat. Begitu. Oke. Jadi pokoknya dana darurat yang tidak boleh diganggu, gugat sama sekali ya Pak ya. Betul. Oke, ini menarik banget soalnya kita bahas kurang lebih soal budgeting gitu ya. Dan ini juga ternyata kalau ini diajarin juga Pak di prodi bisnis digital. Ya, tentu. Soal budgeting. Betul. Di mata kuliah, salah satu mata kuliah di bisnis digital itu kita ada budgeting. Mata kuliah budgeting tidak hanya di bisnis digital tapi di manajemen retail pula karena kebetulan kami punya 2 prodi ya. Saya membawahi 2 prodi, program studi bisnis digital S1 dan juga S1 manajemen retail. Oke. Nah, di dalamnya kita ada mata kuliah budgeting. Budgeting. Oke, tapi Pak Rama setuju nggak sih kayak ada orang yang bilang kayak aduh gue nggak bisa ngatur uang tuh nggak bisa. Apa kayak semua orang tuh pasti bisa ngatur budgeting Pak? Semua orang pasti bisa mengatur. Kalau nggak mengatur, bagaimana dulu ketika misalnya kita SD? Oke. Kan kita sudah dikasih porsi nih. Benar. Misalnya 5.000 misalnya gitu atau 10.000 setiap harinya. Secara tidak langsung kita sudah diajari kita punya pendapatan sekian. Dan kita harus mengeluarkan apa saja yang menjadi kebutuhan kita selama setiap hari itu. Kan begitu. Jadi ketika misalnya tadi, saya nggak bisa ngatur dan sebagainya, bukan nggak bisa mengatur, tapi bukan tidak bisa mengatur finansialnya, tapi tidak bisa mengontrol tentang keinginannya, gitu. Balik lagi, esensi puasa ini, Ramadan ini adalah bagaimana kita belajar tentang menahan hawa nafsu kita, Betul. ya, menahan segala keinginan kita yang nanti akan diaplikasikan kepada kehidupan kita. Nah, salah satunya THR lah, gitu. Itu yang kita memang harus jangan sampai gini, saya puasa aja. Makanya kan ada beberapa misalnya ulama yang bilang katanya kalau puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus aja, ya esensinya hanya dapat itu aja, gitu. Tapi kalau kita esensikan dengan kehidupan sehari-hari kita, bahwa segala keinginan yang kita inginkan, ternyata kita akan klasifikasikan. Gitu, kita akan kerucutkan untuk menjadi kebutuhan kita, gitu. Dan ini adalah esensi Ramadan yang sesungguhnya. Esensi Ramadan yang sesungguhnya. Betul. Oke, Pak Rama, tapi kalau misalnya ngomongin soal prodi bisnis digital dan juga manajemen retail berarti Betul. ya Pak. Oke, ini cocoknya tuh kayak untuk untuk calon-calon mahasiswa yang punya antusias apa gitu. Baik, pertama adalah untuk Gen Z sangat cocok banget, ya. Bagaimana 2 prodi ini menjadi seksi? Karena jarang banget yang memang langsung secara eksplisit ya ke prodi manajemen retail dan juga prodi bisnis digital. Nah, di retail kita kalau kebetulan di Vistek ini ya, di Vistek itu di fakultas saya tuh kami menyebutnya adalah Vistek Warrior. Vistek Warrior. Ya, Vistek Warrior adalah sivitas kita. Oke. Sivitas besar kita sebutnya Vistek Warrior karena kami adalah para pejuang. Oke. Ya. Lalu turunlah kedua prodi ini, yaitu di bisnis digital kita sebutnya adalah The Founder. Oke. Lalu untuk manajemen retail kita sebut sebagai The Retailers. Nah, dua-duanya itu juga di Instagram kita sudah ada, bisa teman-teman bisa buka di sana ya, The Founder sama The Retailers, yang dimana kita memang memberikan stimulus kepada teman-teman mahasiswa, calon-calon mahasiswa ya, generasi Gen Z ya, untuk ikut masuk ke dalam program studi kita yang di dalamnya kita tidak hanya belajar tentang konvensional saja ya, tapi kita belajar bagaimana banyak ternyata beberapa mata kuliah yang sudah bisa kita aplikasikan di dunia digital dan itu sangat relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, apalagi sekarang udah 2026 sudah canggih banget ya Pak Rama ya. Banget. Jadi kayak sangat disayangkan kalau kita hanya stay di konvensional aja ya Pak Rama ya. Betul. Jadi memanfaatkan digital itu sendiri ya. Betul. Apakah akan semakin memperluas prospek kerjanya Pak Rama? Oh iya, tentu prospek kerjanya akan sangat dinamis sekali begitu. 2023
2023 ya, waktu saya ke Shenzhen, China, bahwa di sana ternyata sangat berubah sekali, drastis ya, dengan beberapa tahun ke belakang. Yang tadinya kotanya mungkin kota biasa saja, sekarang menjadi kota digital. Tentu masyarakatnya pun menjadi melek digital. Dan di kita pun ya, penerapan ini sangat berarti sekali ketika menjadi prospek kerja. Tidak hanya mereka untuk bekerja sebagai pekerja, ya, staf dan sebagainya di perusahaan-perusahaan begitu ya, tetapi mereka juga bisa sekarang ini menjadi salah satu pekerja yang notabene bisa bekerja dengan pihak luar negeri, begitu. Bagaimana mereka bisa bersaing di dunia luar, gitu ya, kalau mereka hanya bersifat konvensional. Nah, ketika mereka mendapatkan dasar-dasar yang juga bagus gitu ya di sini, di UMEDS begitu ya, di prodi kita, dengan segala sesuatu hal yang pembaharuan yang terjadi, yang disesuaikan dengan internasionalisasi, begitu. Jadi itu menjadi nilai plus mereka. Itu menjadi hal yang prospek bekerja mereka akan lebih banyak banget. Wow, jadi nggak hanya di nasional aja, tapi tentunya bisa ngasih change juga untuk teman-teman yang masuk bisnis digital atau manajemen retail ke mancanegara juga gitu ya Pak ya. Wow, oke. Kalau dari mungkin gambaran sedikit Pak Rama, kalau kita masuk bisnis digital dan manajemen retail, kita tuh akan belajar apa aja sih Pak? Nah, yang pertama adalah di dua hal ini kita lihat bagaimana kita proses ya, rantai pasok yang kita masuk di dalamnya, bagaimana proses dari barang itu masuk ya, sampai dengan kita proses sampai dengan output ya. Semuanya kita akan pelajari itu di dalamnya. Lalu juga bagaimana tadi kita akan membuat digitalisasi dari beberapa hal ya, tidak hanya di bisnisnya saja, melainkan juga dari SDM-nya, kita bagaimana sebagai human capital tidak lagi berpikir lagi menjadi kita sebutnya sebagai dulu kan personalia ya. Personalia, jadi memang terlihatnya dalam karyawan itu hanya sebatas karyawan, tapi kalau kita berpikir bahwa karyawan ini menjadi aset gitu, maka kita sebut sebagai human capital, gitu ya. Nah, itu kita pelajari di sana. Jadi gambaran belajarnya tuh bakal seperti itu ya Pak Rama. Dan pasti having fun banget. Having fun banget, apalagi ya itu ya yang suka atur-atur budgeting. Nah, termasuk ini di bisnis digital juga kita ada salah satu mata kuliah kita yang di hasil akhirnya adalah kita bikin gaming. Bikin gaming Pak? Kita develop ada sendiri? Develop ya. Wow, termasuk juga kita ada beberapa yang ikut bareng. Contoh misalnya game Roblox. Nah, Roblox itu kita bikin map sendiri. Kita map sendiri. Wow. Ya. Nanti ini sedang kita proses ya, nanti kita juga akan launching ya, dalam artian ke mahasiswa kita dan juga nanti ke beberapa di UMEDS ya, di universitas kita akan launching itu. Jadi mereka bisa bermain betul-betul bagaimana rasanya menjadi mahasiswa di Medika Suherman. Wow, keren banget. Ada map nanti, ada map UMEDS nanti ya. Betul. Nanti akan ketemu sama dekannya gitu kan ya. Musuh akhir dekan bisa gitu ya. Itu ada di situ. Itu benar di Roblox ya. Di Roblox. Pak Rama terima kasih, tapi boleh sebelum kita closing kasih tips untuk penonton juga untuk kita semua gimana caranya untuk ya itu ya, mengatur budgeting kita supaya aman di hari raya. Betul, memang yang pertama adalah tadi kita tentukan dulu ya. Yang pertama, teman-teman pada saat Ramadan ini temukan esensi Ramadan. Esensi Ramadannya. Ya, esensi Ramadannya bahwa kita juga berpikir bahwa THR itu seringkali jadi fata morgana di tengah padang pasir pengeluaran. Jangan sampai kita gugur di medan finansial karena gagal membedakan mana kebutuhan dan mana ego yang menyamar menjadi suatu keinginan. Di Vistek juga kita belajar teknologi dan sosial. Di bulan Ramadan kita belajar tentang teknologi pengendalian diri. Kemenangan sejati adalah saat saldo tetap stabil, saat gema takbir berkumandang. Gitu. Wow, keren banget. Terima kasih Pak Rama. Dan juga untuk teman-teman kalau misalnya pengen kepoin juga ya tentang bisnis digital dan manajemen retail, bisa langsung ke websitenya di www.medika Suherman University dan juga di Instagram di umeds.official. Oke, kalau begitu terima kasih Pak Rama sudah ngobrol-ngobrol dan lancar, semoga budgeting kita aman. Sampai hari raya. Sampai dengan hari raya, betul. Oke, dan juga untuk penonton, thank you for watching dan kita pamit dan sampai jumpa. Terima kasih.